Ya, shalom teman-teman. Ketemu lagi dengan kita Mavik Indonesia. Oke, kita masih terus bersemangat ya, memuji Tuhan, bermain dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita semuanya, Kati mau ajak untuk bangkit berdiri. Kita loncat dulu 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kati mau yakin semua yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk, kita rentangkan tangan kita, tepuk di atas, tarik dari kekuatan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Hari ini kami kembali beribadah, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Berkati kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami boleh menerima berkat yang baru hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Mavik Memory Bible Game. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau buat gerakannya sama-sama ya. Mavik. Memory Bible Game Mavik. Kini pun ayo bersuka cita. Memory Bible Game. Memory Bible Game Mavik. Kini pun ayo bersuka cita. Lagi Memory Bible Game. Memory Bible Game Mavik. Kini pun ayo bersuka cita. Memory Bible Game Mavik. Kini pun ayo bersuka cita. Sekali lagi, yo. Memory Bible Game Mavik. Kini pun ayo bersuka cita. Memory Bible Game Mavik. Kini pun ayo bersuka cita. Yeay. Silakan duduk semuanya. Kita masih terus bersemangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Join us. Yo. Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia. Karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia. Hai bangsa seluruh bumi, angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya. Kapanpun, dimanapun, ayo dengan senyum melangkah ke depan. Bersama Yesus it's bisa. Oke, Kati mau mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama menggunakan gerakan. Yo. Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia. Karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia. Hai bangsa seluruh bumi, angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya. Kapanpun, dimanapun, ayo dengan senyum melangkah ke depan. Bersama Yesus it's bisa. Untuk apa? Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia. Tingin temannya, saudaranya di rumah. Ya, ayolah kita puji Dia. Hai bangsa seluruh bumi, angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya. Kapanpun, dimanapun, ayo dengan senyum melangkah ke depan. Bersama Yesus it's bisa. Oke, silakan duduk semuanya teman-teman. Oke,
bermain. Nama permainannya adalah bertahan sampai akhir. Oke, gimana cara bermainnya? Cara bermainnya kita mau menggunakan kartu ini. Kartu ini ada beberapa angka. Ada as sampai king ya. Oke, jadi as itu 1, kalau J itu 11, terus Q itu 12, K itu 13. Oke, gimana cara bermainnya? Nanti Kak Timo akan bagi 3 kartu, teman-teman. Dan simpan, pertahankan 1 kartu yang menurut kalian paling besar angkanya, ditaruh di sini. Terus yang 2 kartu ini nanti bisa ditukar dengan temannya di suite. Nanti kalau menang, kalian boleh tukar dengan temannya. Oke? Dan nanti kalau waktunya sudah habis, silahkan dijumlahkan 3 kartu teman-teman. Jumlahnya berapa? Nanti yang angkanya paling tinggi, itulah pemenangnya. Oke ya? Gampang ya? Dan kalau ada yang dapat joker nilainya 0. Oke? Ya, oke ya? Siap? Kita mau bermain. Silakan masuk kakak-kakak. Yeay. Oke. Ya? Nggak boleh. Yang disimpan, diketek nggak boleh diganti ya. Oke. Ini silakan 3 ya. Udah diacak dari tadi. Oke. Ini sweet ya, sweet dengan siapa saja. Oke ya. Dikocok. Ayo, udah. Siap ya? Hitungan ketiga, simpan 1. Oke, sweet dengan siapa aja? Siap. 1, 2, 3. Tukar. Dibuka. Ini. Ya. Tukar, harus tukar. Ayo, sweet lagi. Ayo. Kayak saya. Ayo. Ya, ayo. Gak boleh gitu, ayo. Sampai waktunya selesai. Ayo. Oke, ayo. Siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Stop. Silakan dihitung. Oke. Oke. Ibu berapa, Bu? 25. Woi, 25. Oke, Ibu Lena 25. Kak Puji berapa? 15. 22. Hah? 22. Kak Raymond 22. Kayak saya? Aku 20 berapa tuh? 20 berapa itu? 22. 13? 14? 22. Oh ya. 22. Ya. 22. Hah? Ya, 22. 19. Oke, 19. Bapak berapa, Pak? 20. Berarti pemenangnya Ibu Lena. Yeay. Oke. Ya, sekali lagi ya. Oke ya. Enggak boleh loh, oke. Ya, dikocok dulu ya, siap ya. Ya, udah. Oke. Silakan, 3 ya. Oke, nih. Oke. Oke ya, siap. 1, 2, 3.
Ambil. Ayo. Oke, ayo lagi. Kak Puji simpan satu, Kak Puji simpan satu yang paling besar, Kak. Oh, udah. Oh ya. Oke, yuk. Ayo. 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 Ayo, siap ya? 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Sekarang silakan dijumlahkan. 23. Oke, Bu Lena 23 ya. Oke. Amigo? 25. Oh, Bapak 25. Berapa? 25. Mau enggak? 26. 26. Anak bener nih. Oh, iya 26. Oke, berarti pemenangnya pasangan suami istri. Pemenangnya Kak Puji dan Mauda. Oke. Nyesek banget punya aku QQJJ dikasih ke orang. Oke, seperti itu permainannya. Silakan duduk semuanya. Selamat sore semuanya. Bersama kita ketemu kembali dengan Not Ranger. Terima kasih semuanya. Hari ini Not Ranger akan bermain bersama kalian. Tapi sebelum kita bermain, mari kita buat passwordnya bersama-sama. Musik. Siap memuji Tuhan selalu. Sekali lagi. Akulah Not Ranger. Siap memuji Tuhan selalu. Baiklah, luar biasa kalian semua. Not Ranger akan mencoba mendendangkan sebuah lagu pujian. Jika kalian tahu jawabannya, silakan menebak. Tapi sebelumnya kalian panggil dulu Not Ranger. Maka Not Ranger akan memanggil kalian untuk maju ke depan. Oke, siap yang di studio? Baiklah, lagu yang pertama. Oh, Not Ranger hari ini bawa asisten. Baiklah, asisten Not Ranger yang pertama. Silakan. Shinjiro. Good. Iya. Kamu mau naik kereta anak baik? Jangan ditahan. Maaf. Wow, ada angka 5. Berarti dimulai dari nada sol. Baiklah. Ya, kamu boleh kembali ke habitatmu. Baiklah, tadi angka 5 berarti angka sol. Kalian silakan menebak lagu apakah ini. Baik. Aduh, datang lagi. Iya, angka 5. Baik. Angka 5 ya. Ini lagunya. Sol, sol, mi, sol, sol, do, la, la, si, do, sol. Silakan kalian yang tahu jawabannya, silakan maju ke depan. Oke, kamu silakan. Ya. Wah,
luar biasa kamu ya. Kamu pasti suka memuji Tuhan. Iya, tentu saja. Oh. Apa jawabanmu anak baik? Ke surga go-go. Ke surga go-go. Oke, jawabanmu sangat tepat. Baik, luar biasa. Ya, kamu akan mendapatkan hadiah. Ya, nanti kamu terima hadiahnya ya. Silakan kembali lagi. Wow, baiklah. Yang selanjutnya, nada kedua. Silakan asistenku yang baik hati. Ini dia. Silakan. Mana nadanya? Terima kasih. Mana angkanya? Terima kasih anak baik. Wow. Ya, ini angka yang diberikan oleh Henok ya. Nada 3 berarti mi. Kita mulai dari mi. Dengarkan lagunya. Mi, mi, re, fa, mi, re, mi, do, do, re, mi. Silakan yang tahu jawabannya maju ke depan supaya kalian bisa menjawabnya. Silakan maju ke depan. Ayo ditunggu. Hey. Oke, di sini. Di sini silakan kameranya di sebelah sana. Oh iya, luar biasa, kamu juga sukacita sekali ya. Baiklah. Kenapa kamu teriak-teriak? Not Ranger ada di sini. Mau dapat hadiah. Oh, pintar sekali kamu ya. Satu ketuk mi. Yesus nomor 1. Yesus nomor 1. Wow, setelah bergumul dengan begitu hebat, jawabanmu tepat sekali. Oke, ya kamu berhak mendapatkan hadiah. Nanti akan dikasih hadiahnya ya. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan hadiah spesial dari Maybic Indonesia. Baiklah, silakan. Oke, tidak apa-apa. Gak jadi, oke. Baiklah teman-teman. Not Ranger sangat bangga karena kalian sudah bisa bernyanyi dengan nada-nada yang tepat. Not Ranger akan kembali ke tempat Not Ranger. Tapi sebelumnya mari kita membuat passwordnya bersama-sama. Silakan musik. Akulah Not Ranger, siap memuji Tuhan. Selalu sekali lagi. Akulah Not Ranger, siap memuji Tuhan. Selalu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah bermain bersama Not Ranger. Sampai jumpa. Ya, teman-teman, kita mau naikkan pujian Kota Surgawi. Yo pergi, kamu dan aku. Surga mulia, ke surga mulia. Aku pun, kamu pun, ke surga mulia. Di sana luar biasa, kota surgawi. Kesedihan tiada, kesusahan tiada, air mata tiada, takut pun tiada, sukacita pujian penuhlah kota surgawi. Yo pergi, kamu dan aku. Surga mulia, ke surga mulia. Aku pun, kamu pun, ke surga mulia. Di sana luar biasa, kota surgawi. Kesedihan tiada, kesusahan tiada, air mata tiada, takut pun tiada, sukacita pujian penuhlah kota surgawi. Yo
Yo pergi, kamu dan aku. Surga mulia, ke surga mulia. Aku pun, kamu pun, ke surga mulia. Di sana luar biasa, kota surgawi. Kesedihan tiada, kesusahan tiada, air mata tiada, takut pun tiada. Sukacita pujian penuhlah kota surgawi. Kesedihan tiada, kesusahan tiada, air mata tiada, takut pun tiada. Sukacita pujian penuhlah kota surgawi. Kesedihan tiada, kesusahan tiada, air mata tiada, takut pun tiada. Sukacita pujian penuhlah kota surgawi. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersukacita dan kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima melalui puji-pujian, melalui permainan yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita ucapkan firman Tuhan yang ada di bawah sini bersama-sama ya, di rumah kalian masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Sekali lagi dengan lebih bersemangat. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Ya teman-teman, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, orang yang bertahan sampai kesudahannya, artinya sampai akhir, bertahan sampai di garis terakhir. Nah kalau kita nih teman-teman, kalau kalian pernah lihat orang yang dalam olimpiade, dalam SEA Games, orang yang sedang berlomba, contohnya lomba lari, ya teman-teman, dalam lomba lari tersebut, para pelari, para peserta lomba itu, mereka berlari dengan sekuat tenaga, mereka berlari dengan sungguh-sungguh, mereka bertahan supaya mereka tidak keluar dari pertandingan, mereka tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan, mereka bertahan dari rasa haus. Terus apalagi? Mereka bertahan mungkin dari rasa lapar juga, mereka bertahan dari rasa sakit, dari rasa lelah. Mungkin juga mereka bertahan dari rasa, wah kakinya udah pegel, udah sakit, wah tinggal 1 kilometer lagi, 1 lap lagi harus dihabiskan. Tapi kakinya sudah sakit, kakinya sudah kecapean, tapi tidak bisa. Para pelari tersebut gak bisa tiba-tiba berhenti teman-teman. Mereka harus berlari lebih cepat lagi. Ayo udah mau sampai garis finish, udah sampai lap terakhir. Ayo cepat. Mereka menyemangati dirinya supaya mereka bisa sampai ke garis akhir teman-teman. Ke garis finish. Baru nanti mereka akan dinilai. Apakah mereka akan menjadi juara 1 atau juara yang di belakangnya. Nah teman-teman, seperti itulah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini sekarang, Kak Elis dan teman-teman semua yang ada di rumah, yang sedang berusaha untuk bertahan teman-teman. Bertahan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu saat teman-teman, ada seorang misionaris. Dia berasal dari negara Inggris, teman-teman. Misionaris itu artinya seseorang yang diutus, seseorang yang dipercayakan untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang firman Tuhan, membagikan firman Tuhan ke daerah-daerah yang sudah ditentukan, teman-teman. Jadi mereka pergi ke tempat yang jauh, ke tempat di mana Tuhan Yesus harus diceritakan. Nah, misionaris ini, teman-teman, dia berasal dari Inggris. Waktu dia pertama kali percaya pada Tuhan Yesus,
waktu dia pertama kali menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus, misionaris ini teman-teman dengan tekun mempelajari Alkitab. Seluruh Alkitab dia coba pelajari, dia coba mengerti maksud ayat ini apa ya. Dia mencoba mengerti teman-teman. Dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Malam hari sebelum dia tidur, dia buka dulu Alkitabnya, lalu dia belajar. Dia mencoba mencari tahu apa makna dari firman Tuhan yang dia baca teman-teman. Terus misionaris ini juga dia bukan hanya membaca teman-teman, bukan hanya bolak-balik Alkitabnya, tapi karena rasa ingin tahunya sangat besar, dia juga belajar bahasa-bahasa yang lain. Ada 3 bahasa yang dia pelajari teman-teman. Yang pertama dia belajar bahasa Yunani. Wah, yang kedua juga dia belajar bahasa Ibrani. Dan juga dia belajar bahasa Latin. Bahasa-bahasa yang tidak dia gunakan sehari-hari teman-teman. Dia harus mencari tahu arti kata ini apa ya. Bahasa Yunani tulisannya, wah beda dengan yang dia pelajari di sekolah. Bahasa Ibrani juga, aduh tulisannya beda lagi nih. Bahasa Latin, wah ini artinya apa? Dia harus mempelajari tulisannya, cara bacanya, terus artinya apa teman-teman. Tapi dia nggak menyerah teman-teman. Dia berjuang supaya bahasa-bahasa itu dia kuasai, supaya dia makin mengerti apa isi firman Tuhan ini teman-teman. Apa yang dimaksudkan dari Alkitab yang dia baca ini teman-teman. Nah misionaris ini teman-teman yang sedang berjuang untuk memahami firman Tuhan, untuk membaca Alkitabnya, namanya adalah William Carey. Nah teman-teman mungkin pernah dengar ya, misionaris ini yang berasal dari Inggris. Nah Bapak William Carey ini teman-teman dia berdoa, apa yang dia lakukan supaya dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang. Dia berdoa, lalu dia tindakan lain yang dia lakukan, dia mulai ambil peta. Dia ambil peta teman-teman. Lalu dia tempel di tembok. Wah, tempel. Di peta ini, lalu dia mulai melihat, wah di sebelah sana, wah benua Asia. Di sebelah sini ada benua Eropa. Wah ini Inggris, ini kota kelahiranku. Wah terus di sini ada kutub utara, kutub selatan. Dia berdoa teman-teman. Untuk bangsa-bangsa ini yang bukan bangsa Inggris, untuk negara-negara lain, dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dia berdoa supaya suatu saat nanti dia bisa pergi ke tempat yang jauh ini, yang belum pernah dia jumpai. Dia pergi dan dia mau belajar bahasanya di sana apa, bagaimana mereka beragama, bagaimana budaya mereka. Wah, mungkin kalau sekarang kita belajar tentang bangsa-bangsa lain, kita belajar tentang negara-negara lain, gampang ya teman-temannya. Ada banyak buku yang menceritakan tentang bangsa-bangsa lain. Ada ensiklopedi, ada buku-buku yang dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Kita bisa tahu tuh, dari usia kita yang kecil kita udah bisa tahu bangsa negara India di mana, kutub utara di mana, kutub selatan di mana, budaya dan bahasa mereka seperti apa. Tapi pada saat itu teman-teman, bacaan belum banyak orang menjelajah, belum banyak orang yang punya informasi tentang negara-negara lain itu teman-teman. Yang William Carey lakukan adalah dia berdoa supaya suatu saat William Carey bisa pergi ke negara tersebut. Dan bukan cuma berdoa loh teman-teman, William Carey juga mendisiplinkan dirinya, memaksa dirinya untuk cari tahu. Dia cari bacaan-bacaan, dia meneliti apa agama mereka, apa kebiasaan-kebiasaan mereka, apa budaya-budaya mereka teman-teman. Nah, suatu saat teman-teman di tahun 1792, William Carey yang pada saat itu tergabung dalam sebuah organisasi pendeta-pendeta pada saat itu. Mereka yang pada saat itu ada di dalam gereja, mereka waktu itu sedang berdiskusi teman-teman. Terus salah satu orang dari persekutuan itu berkata, ayo coba kita tentukan satu topik yuk untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan gitu teman-teman. Nah terus William Carey ini teman-teman,
Dia mulai menyatakan kerinduan hatinya. Dia mulai menyatakan keinginan hatinya, teman-teman. Dia ingin menceritakan Injil ke banyak bangsa. Dia ingin memberitakan firman Tuhan ke negeri lain selain negeri Inggris, teman-teman. Lalu gak lama kemudian, pada saat-saat yang sama, dia mengatakan seperti ini, teman-teman. Satu kalimat yang cukup terkenal, yang dikenang sampai saat ini, teman-teman, sebagai ucapannya. Dia katakan, mengharapkan perkara besar dari Allah. Terus kalimat yang kedua, mengusahakan perkara besar bagi Allah. Ya teman-teman, dari kata-kata ini, tetapi sayangnya orang-orang di situ, pendeta-pendeta senior pada saat itu, teman-teman, menganggap bahwa William Carey ini masih terlalu muda lah. Mau ngapain pergi ke negara lain? Mau ngapain pergi ke bangsa-bangsa lain? Susah, cari uang susah, berlayar ke sana ke sini susah. Udahlah, kamu nggak usah. William Carey dianggap sok tahu, teman-teman. William Carey dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata. Begini, teman-teman. Artinya apa? William Carey dianggap remeh sama pendeta-pendeta yang lebih senior pada saat itu, teman-teman. Udah kamu diam aja. Udah kamu dengerin aja nih, kami sedang berdiskusi. Kami sedang berbincang-bincang. Tapi teman-teman, meskipun William Carey dikatakan seperti itu, mimpinya ditolak sama pendeta-pendeta yang lain di perkumpulan itu, tapi dia nggak menyerah, teman-teman. Ternyata setelah itu, tahun berikutnya, William Carey memutuskan sekeluarga untuk berlayar, teman-teman. Berlayar ke sebuah negara yang jauh, ada di benua Asia, teman-teman. Wah, di benua Asia ini ada satu negara yang dia doakan selalu, yaitu negara India, teman-teman. Nah, William Carey ini menjadi misionaris yang datang ke negeri India. Dia bukan hanya mendoakannya sebelumnya, tetapi juga akhirnya dia berlayar. Meskipun orang-orang pada saat itu mungkin menganggap, gak mungkin William Carey kamu bisa ke sana. Gak mungkin, itu pekerjaan yang sulit. Udah, kita di sini aja. Kita bangun jemaat di sini aja. Tapi William Carey gak mau, teman-teman. Yang ada di hatinya adalah, aku harus pergi ke India. Aku dan keluargaku, istriku, kami akan pergi ke India untuk menceritakan, untuk membagikan firman Tuhan di sana. Wah, teman-teman, akhirnya mereka tiba di India, teman-teman. Ternyata waktu mereka di India, mereka tidaklah mengalami hal yang mudah. Tidak disangka-sangka sama William Carey. Waktu mereka di India, setiap hari mereka berjuang. Pada saat itu William Carey dan teman-temannya dengan timnya, dia datang ke India. Ternyata mereka mengalami banyak tragedi, teman-teman. Selama bertahun-tahun mereka di sana, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk melihat-lihat, bukan untuk berwisata, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ternyata rasanya sulit sekali, teman-teman. Mereka berjuang. Ada beberapa hal, bahkan bukan cuma satu hal. Ada beberapa hal yang membuat William Carey merasa, hampir putus asa. Yang pertama, teman-teman, yang terjadi, rekannya itu, teman-teman, rekannya dalam melakukan penginjilan, karena begitu besarnya tantangan yang dialami pada saat itu, mengalami sakit jiwa, teman-teman. Wah, gila ya, maksudnya ya, gila, teman-teman. Waduh, William Carey pusing. William Carey memikirkan beban ini. Bagaimana ini rekan sepelayananku, teman utusan Injilku, dia mengalami sakit jiwa, teman-teman. Dan bukan cuma itu, bukan cuma temannya yang sakit jiwa, tapi bahkan orang yang ia sayangi juga sakit jiwa, teman-teman. Istrinya sendiri juga mengalami sakit jiwa, bahkan harus sampai dirawat di rumah sakit jiwa, teman-teman, di situ. Pasti saat itu William Carey bukan yang senang-senang, bersuka cita, nggak apa-apa, tenang aja, nanti juga sembuh. Wah, teman-teman, pengobatan pada saat itu kan belum secanggih sekarang ya. Pasti waktu itu William Carey juga mengalami kesulitan. Tapi teman-teman, dia berjuang supaya hal-hal seperti itu tidak mengganggu kerinduannya untuk
menginjili, untuk menceritakan, untuk mengatakan firman Tuhan kepada orang-orang India, teman-teman. Bahkan ada satu wabah yang terjadi pada saat itu, teman-teman. Sehingga wabah ini bukan cuma membuat orang-orang India meninggal, tetapi temannya pun ada yang kena sakit ini juga, yang kena sakit parah ini, sampai akhirnya juga harus meninggal dunia, teman-teman. Wah, William Carey semakin sedih. William Carey semakin merasa, oh Tuhan, mengapa ternyata sulit sekali Tuhan melakukan penginjilan di sini. Orang-orang yang aku kasihi sakit, orang-orang yang aku kasihi harus menderita. Pada saat itu William Carey, teman-teman, dia berusaha menguatkan hatinya. Dia tidak menyerah, teman-teman. Dia nggak, dalam pikirannya nggak terbersit, aduh udah kita balik aja lagi ke Inggris ya, istriku, teman-temanku, kita balik aja lagi ke Inggris ya. Di sana kita makmur, di sana kita nggak seperti ini. Enggak, teman-teman. William Carey tetap melanjutkan pelayanannya. William Carey tetap melakukan penginjilan. William Carey tetap menyampaikan firman Tuhan, teman-teman. Selama bertahun-tahun William Carey ada di sana, hanya satu orang selama 7 tahun. 7 tahun William Carey di sana, baru setelah 7 tahun, baru ada satu orang yang bertobat, teman-teman. Itu pun baru satu, teman-teman. Tapi meskipun selama itu dia berjuang, meskipun selama 7 tahun itu dia tidak menyerah, dia bertahan, dia tidak putus asa, teman-teman. Meskipun hanya satu orang yang baru bertobat, teman-teman, dia tetap melakukan pelayanannya lagi. Dia tetap melanjutkan panggilannya, teman-teman. Dia berusaha keras. Dia melupakan rasa sakitnya, dia melupakan rasa lelahnya. Dia mengabaikan perkataan orang-orang yang mengatakan kamu gila. Kamu, gak masuk akal apa yang kamu lakukan, William Carey. Dia gak peduli, teman-teman. Karena yang dia mau lakukan ada bertahan. Seperti yang firman Tuhan katakan. Dia mau setia sampai akhir. Dah, teman-teman, apalagi yang dilakukan William Carey, perjuangan apalagi yang dia lakukan selama dia di India. Dia menyampaikan firman Tuhan dan dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang pada saat itu dipakai oleh orang-orang India, teman-teman. Wah, menerjemahkan Alkitab pasti sulit ya, teman-teman. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, tapi pada saat itu pasti sulit, teman-teman. Dan bukan hanya dalam satu bahasa, berbagai bahasa. Dia harus menerjemahkan setiap kata ke dalam berbagai bahasa supaya orang-orang di sana bisa membaca firman Tuhan. Pada saat itu yang dibawa William Carey pastinya Alkitab berbahasa Inggris ya, teman-teman. Tapi dia mau supaya orang-orang di sana juga paham. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, anak-anak bisa baca firman Tuhan nih, teman-teman. Wah, bayangkan ya, teman-teman. Satu kalimat aja harus diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, pasti sulit ya, teman-teman. Tapi dia selama bertahun-tahun di sana pasti memakan waktu yang sangat lama menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan firman Tuhan supaya bisa dibaca oleh banyak orang, teman-teman. Sampai akhirnya dicatat bahwa ada 300 jutaan orang akhirnya bisa membaca Alkitab. Akhirnya bisa tahu isi firman Tuhan dalam bahasa mereka sendiri, teman-teman. Itu buah-buah yang dilakukan oleh misionaris William Carey, teman-teman. Dan dia melakukan itu tidak dengan mudah. Dia tidak melakukan itu dengan bersantai-santai, dengan fasilitas yang banyak. Bayangkan kamu ada di negeri lain, di negeri bukan tempat kelahiran kamu di sana mengalami tragedi yang besar, kamu di sana mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, tetapi tetap berjuang untuk mereka, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka paham firman Tuhan, teman-teman. Meskipun ada kesulitan di mana-mana, sulit di sini, sulit menerjemahkan Alkitab, sulit membuat orang lain percaya kepada Yesus, sulit untuk membuat satu orang dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya sulit, tapi William Carey tidak menyerah, teman-teman. Ya, teman-teman, kita belajar hari ini dari satu tokoh ini. Ada banyak misionaris lainnya yang pergi ke negara-negara lain, teman-teman. Mereka dipanggil dan mereka setia, mereka bertahan.
sampai akhir hidup mereka, sampai William Carey mati teman-teman, sampai William Carey meninggal, dia tetap melakukan tugas penginjilannya teman-teman. Dia bertahan seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi teman-teman. Ya, teman-teman, hari ini kita belajar, bahkan ada satu pribadi, ada satu orang yang menjadi teladan kita yang agung, teladan kita yang sejati, yaitu siapa? Tuhan Yesus teman-teman. Tuhan Yesus yang mengajarkan supaya kita bertahan, supaya kita setia. Teladan yang juga pastinya teladan yang dicontoh oleh William Carey teman-teman. Tuhan Yesus setia melakukan perintah Bapanya, setia juga mengasihi kita teman-teman. Ya teman-teman, setiap kita di sini, Kak Elis dan teman-teman, kalau kita sampai saat ini bertahan, itu artinya kita sedang melatih diri kita untuk disiplin, untuk nggak mudah goyah, nggak mudah digoncang, nggak mudah digoda. Ketika kita diminta teman-teman kita untuk melakukan dosa, kita nggak mudah mengikut mereka teman-teman, padahal kita tahu itu dosa. Itu namanya bertahan, itu namanya setia teman-teman. Meskipun hidup kita susah, meskipun kita lagi nggak punya uang, meskipun kita diajak teman-teman kita untuk melakukan dosa, tapi kita bertahan, kita setia untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita setia bertahan terus untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya teman-teman, mungkin saat ini kita mengeluh, mungkin saat ini kita merasa, aduh susah banget pelajaran di sekolah, aduh aku susah dalam satu mata pelajaran tertentu, aku susah belajar matematika, kenapa ada pelajaran bahasa Sunda. Di sekolah marah-marah, di rumah marah-marah teman-teman. Aduh, udah, aku nggak mau sekolah lagi. Padahal dia masih harus sekolah, masih harus menyelesaikan masa sekolahnya, masa SD-nya 6 tahun, ya harus diselesaikan ya kan teman-teman. Nggak bisa kita tiba-tiba kelas 3 SD atau kelas 4 SD, udahlah aku mau langsung kuliah aja biar enak, biar bisa bawa motor sama teman-temanku pergi kuliah. Aku capek begini terus, belajar terus. Disuruh les lagi setelah sekolah. Capek-capek aku belajar di sekolah, pusing. Habis itu aku disuruh les. Waktu disuruh les, aku udah kecapean. Sampai rumah aku masih harus ngerjain PR. Habis itu aku juga harus bantu mama rapikan rumah. Aduh, aku capek, aku pengen nyerah aja. Nah, teman-teman, kalau ada dari antara kita yang seperti itu, hari ini kita dengar firman Tuhan. Kalau kita bertahan, kalau kita setia terus sampai akhir, teman-teman, itu akan ada berkat Tuhan yang menanti kita. Kalau firman Tuhan tadi bilang apa? Akan selamat. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya sampai akhir, percaya sampai kita mati, teman-teman, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, melakukan tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai anak Tuhan dengan benar, kita akan memperoleh upah kita, teman-teman. Ya, firman Tuhan bilang kita akan selamat. Dan kita, mari setiap kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sejati, setia, dan bisa bertahan sampai akhir. Ya teman-teman, kalau saat ini kita bisa berkata, saya percaya pada Tuhan Yesus. Nanti setelah kita mengembuskan nafas terakhir kita juga tetap berkata, saya percaya pada Tuhan Yesus. Amin teman-teman, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bertahan, kita sama-sama setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus dari saat ini sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan mendapati kita setia, ya teman-teman, kerinduan kita didapati Tuhan setia dan bertahan sampai akhir. Amin teman-teman. Yuk kita baca sekali lagi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami memohon pertolongan dari Tuhan supaya kami dapat bertahan, supaya kami tetap setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami, sampai kami mati, sampai Tuhan Yesus menjemput kami jadi anak-anak Tuhan yang terus bertahan, yang terus setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berjumpa lagi di ibadah yang akan datang. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.